Cases of gender-based violence and sexual harassment in garment factories are akin to an iceberg phenomenon, where what is visible on the surface represents only a small fraction of a more complex reality. In 2019 until 2023, investigation by the WRC at on-site facilities, namely PT Semarang Garment and PT Batang Apparel Indonesia, located in Central Java, Indonesia, it was discovered that many workers experienced various forms of harassment. This range from verbal insult and unwanted touching to threat of job loss if they dare to report GBVH-related incidents. In an effort to rectify this condition, labor unions and management at both factories agreed to establish an anti-GBVH agreement in the workplace. This process involved international labor NGO, including the Worker Rights Consortium or WRC, the ASEAN Floorwich Alliance or AFWA, and Global Labor Justice or GLG, as well as the Fanatic brand. In this video, we will hear first-hand testimonies from workers and members of the anti-GBVH committee who tirelessly fight for their rights. Despite facing numerous challenges, they remain steadfast and consistent in their effort to create a safer and more comfortable working environment for all workers. Perkenalkan, saya karyawan PT BAI. Saya pernah mengalami pelecehan seksual oleh atasan saya atau supervisor. Perasaan saya saat itu, saya merasa sangat takut dan tidak nyaman dalam bekerja, sehingga saya melaporkan kejadian itu kepada komite. Setelah saya melaporkan kejadian itu kepada komite, saya merasa lebih aman dan nyaman, karena tanggapan komite sangat baik dan sangat menjaga kerahasiaan saya. Anggota kami menyuarakan keluhan mereka mengenai perlakuan yang diberikan oleh atasan, khususnya kepada pekerja perempuan yang menghadapi kekerasan berbasis gender. Serikat Pekerja dan manajemen menerima keluhan, kemudian mendiskusikan bersama terkait penyelesaian kasus tersebut. Dalam upaya pencegahan adanya kekerasan tersebut, Serikat Pekerja di kedua pabrik bersatu untuk mendorong kesepakatan kolektif guna mengatasi kekerasan berbasis gender di pabrik. Kami menerima dukungan dari organisasi buruh global, WRC, AFWA, GLG, pada teks perjanjian dan dalam menegosiasi dengan manajemen pabrik. Penting bagi kami untuk melibatkan merek-merek yang mendapatkan sumber daya dari pabrik-pabrik tersebut agar situasi ini dapat ditanggapi dengan serius oleh on-time. Merek Fanatic bertemu dengan kami untuk memahami tuntutan kami. Setelah 1 tahun negosiasi, kami menandatangani perjanjian pada bulan Juli 2024. Fanatic berkomitmen untuk mendukung program tersebut dan juga meminta pertanggungjawaban on-time. Kami melihat bahwa budaya kerja di masa lalu sangat mendukung terjadinya kekerasan dan pelecehan, sehingga perlu diubah. Kami mengembangkan untuk semua karyawan kedua pabrik. Kami merasa bahwa setiap orang mulai dari operator sampai direktur pabrik harus memahami dinamika gender dan peran mereka dalam menghentikan KDRT. Kami menetapkan proses investigasi penanganan aduan yang kuat untuk melaporkan pelecehan dan investigasi independen bila diperlukan. Kami membuat program komunikasi berkelanjutan untuk terus memperkuat kesepakatan dan penghapusan GBVH. Serikat Pekerja memiliki peran utama dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan nyaman. Bersama dengan pekerja dan manajemen, kami terlibat dalam komite KPBG yang bertujuan untuk memetakan masalah, menciptakan solusi terhadap kasus-kasus KPBG yang terjadi. Kami juga merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga memimpin program ini agar perjanjian ini tidak hanya sebatas dokumen bertanda tangan, tapi juga wujud nyata dalam upaya perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan lingkungan pekerjaan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Mengubah pola pikir orang dan budaya itu membutuhkan waktu, tapi kami percaya dengan program ini, budaya yang lebih baik di lingkungan pekerja akan segera terwujud. Kami ingin pekerja semua merasa aman dan mengetahui bahwa pelecehan tidak lagi mendapatkan toleransi. Harapan kami sederhana, Tempat kerja yang lebih baik dan lebih aman. Tempat tidak seorang Terus menderita dalam diam lagi. Kekerasan berbasis gender